Selamat malam. Bentar. Hai, perkenalkan nama saya Gabriel Midian Raymond Gultom dengan NIM 6213111063 dari kelas PJKR 1E. Sebelumnya, video ini saya ambil di ruangan di mana saya memulai seluruh kegiatan saya dalam sehari-hari. Yap, kamar saya. Di tempat ini, saya menjadi seseorang yang ambis terhadap pembelajaran. Menjadi seorang gamer 120 ya, satu orang. Lantai dua sniper. Mati. Menjadi musisi. For my first love is she doesn't even know. Dan juga kadang menjadi seorang sad boy tentunya. Tapi itu semua bukan bagian dari materi. Materi kita kali ini mengenai perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Indah Ferawati. Tanpa basa-basi lagi, sekarang kita masuk ke materi. Let's go. Sesuai dengan topik kita yaitu perkembangan peserta didik, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan itu sendiri artinya adalah pertumbuhan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Sedangkan peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Artinya, peserta didik tengah mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya secara wajar, baik yang ditunjukkan di diri sendiri maupun yang diarahkan pada penyesuaian terhadap lingkungannya. Tujuan kita mempelajari perkembangan peserta didik ini sendiri adalah agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik, untuk membantu memahami diri sendiri, sehingga dapat berperilaku secara tepat. Jadi, kita sebagai orang yang berada di lingkungan tersebut, dapat membantu bahkan mengarahkan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar berguna untuk nusa dan bangsa. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari perkembangan peserta didik ini sendiri terdapat dua, yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Nah, faktor internalnya yaitu adalah kondisi fisik. Kondisi fisik ini merupakan kondisi biologis dari seorang individu tersebut. Apakah kemampuannya sama seperti individu A, B, maupun C. Jadi, keadaannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan tubuhnya terhadap lingkungannya. Yang kedua yaitu kondisi psikis individu itu sendiri. Kondisi fisik dan psikis individu sangat berkaitan. Ranah perkembangan individu menyangkut aspek fisik, intelektual yaitu kognitif dan bahasa, emosi, sosial, dan moral. Kondisi fisik yang tidak sempurna atau cacat dapat berkaitan dengan persepsi individu terhadap kemampuan dirinya. Jadi apabila ia memiliki kekurangan yang dalam dirinya berupa kekurangan fisik, ia akan minder terhadap lingkungannya. Ia akan menjadi seseorang yang penakut atau bahkan menjadi seseorang yang introvert terhadap teman-temannya. Kali ini kita akan membahas tahapan perkembangan sosial anak mulai dari umur 6-9 tahun, lalu umur 10 sampai umur 15 tahun. Yang pertama yaitu tahapan perkembangan anak mulai usia 6-9 tahun. Usia 6-9 tahun adalah perkembangan fisik, emosi, sosial, kognitif, serta cara berbicara. Setiap bertambahnya usia anak, perkembangan yang dialami pun semakin berbeda. Jadi, perkembangan di usia anak umur 6 tahun yang paling mencolok yaitu adalah anak menyukai permainan yang melibatkan imajinasi dan fantasi. Yang kedua, anak ingin menghabiskan waktu bermain dengan orang tuanya, teman, maupun guru di sekolah. Dan yang ketiga adalah anak cenderung suka bermain dengan teman-temannya yang memiliki jenis kelamin yang sama. Misalnya anak laki-laki bermain dengan anak laki-laki seperti bermain bola atau melakukan aktivitas olahraga lainnya, dan begitu pula dengan anak perempuan. Perkembangan sosial anak di usia 7 tahun yang paling mencolok yaitu anak menjadi lebih peka dan sadar dengan perasaan orang lain atau memiliki sifat empati. Yang kedua, anak sudah dapat berteman akrab dengan teman-temannya yang berjenis kelamin sama. Dan yang terakhir, anak terkadang mau bermain kelompok dengan teman-temannya, tetapi kadang juga ingin bermain sendiri. Jadi lebih baik kita untuk memberikan peserta didik
lingkungan yang lebih luas untuk dapat bereksperimen dengan teman-teman sekitarnya. Perkembangan sosial anak 8 tahun. Sekarang kita memasuki yang 8 tahun. Nih, peserta didik sudah semakin dewasa, sudah semakin paham terhadap lingkungannya. Nah, kemampuan sosial yang dimiliki anak usia 8 tahun yang paling mencolok yang pertama adalah anak mendapatkan rasa aman ketika terlibat dalam kegiatan kelompok yang ia sukai. Misalnya, mengikuti ekstrakurikuler olahraga, pramuka, dan lain-lainnya. Yang kedua, anak senang berada di sekitar teman-temannya. Namun, hal ini membuat anak merasa bahwa pendapat teman-temannya merupakan hal yang penting dan tekanan dari teman-temannya bisa menjadi masalah. Jadi apabila ia berada dalam sebuah kelompok, diberikan sebuah tekanan, ia akan menjadi minder atau bahkan mementingkan pendapat temannya. Bukan malah menjadi bersosialisasi dengan teman-temannya, melainkan seperti setuju, seperti itu. Kita masuk di anak umur 9 tahun. Sampai di usia 9 tahun ini, perkembangan sosial anak biasanya sudah mencapai hal-hal berikut. Yang pertama, anak memahami norma sosial dan berperilaku baik untuk dilakukan. Yang kedua, anak memiliki sahabat yang baik dan peduli terhadapnya. Yang ketiga, anak memiliki rasa empati yang kuat sehingga mampu memahami dan peka terhadap perasaan orang lain. Dan yang terakhir, beberapa anak mulai tertarik ingin tahu mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan ini yang seperti kita sebut cinta-cinta monyet. Tahapan perkembangan anak dari umur 10 hingga 15 tahun tidak kalah jauh. Yang pertama, lebih senang menghabiskan waktu dengan teman-teman sesama jenis, seperti berolahraga, mengikuti kegiatan organisasi, kerja kelompok, atau bermain bersama. Yang kedua, semakin menikmati waktu dengan teman melakukan aktivitas kelompok. Yang ketiga, mulai suka berbagi rahasia dengan teman dekat. Ceritanya saling cerita-cerita dikit, bagaimana pengalamannya di rumah, di tempat-tempat lain, atau mungkin kegiatan liburan, dan lainnya. Yang keempat, membentuk kelompok pertemanan dan mulai mengotak-ngotakan pertemanan. Ya, seperti memilah-milah teman, gitu. Sekarang kita masuk mengenai perkembangan sosial anak di umur 11 sampai 15 tahun. Yang pertama yaitu mencapai pola hubungan yang baru, yang lebih menantang dengan teman sebaya, dan yang berbeda jenis kelamin, sesuai dengan keyakinan etika normal yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, mencapai peranan sosial dengan jenis kelamin selaras dengan tuntutan sosial dan kultural masyarakat. Yang ketiga, menerima kesatuan organ tubuh atau keadaan fisik sebagai pria atau wanita dan menggunakannya secara efektif dengan kodratnya masing-masing. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Indah Ferawati. Salam olahraga.